Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Karena memang hanya firman Tuhanlah sumber kekuatan, sumber hikmat bagi kita untuk dapat mengerti setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari baru, untuk berkat yang Tuhan berikan bagi kami hari ini. Berkatilah kami, sebagaimana Engkau telah memberkati kami pada hari yang telah kami lewati. Ajari dan tuntunlah kami untuk selalu berjalan di dalam kebenaran-Mu. Dan biarlah firman Tuhan yang selalu penuntun dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami. Ajari kami untuk mengerti firman-Mu yang sebentar lagi akan kami dengar. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Rabu 18 Desember 2024 tertulis dalam kitab Mazmur 34 ayat 16. Dalam bahasa Batak Psalmen 34 ayat 16. Demikianlah dikatakan. Saya menatap do mata ni Jahoba tu akka partigor, jala pinggolna tu angguk nasida. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mata adalah indera yang sangat penting dalam kehidupan kita. Mata itu adalah alat kita untuk mengetahui banyak hal yang berada di sekitar kita. Mata yang kita punya ini adalah lemah, sangat terbatas. Usia akan mempengaruhi kualitasnya. Semakin bertambah umur, maka semakin berkurang jugalah kecerahan dan penglihatan yang nyata. Atau mata kita bisa rusak karena kita tidak bisa memakainya dengan baik, merawatnya dengan baik. Sehingga banyak sekali orang yang belum usianya menjadi tua telah memakai kacamata. Artinya kemampuan atau kualitas panca indera mata ini sudah semakin berkurang karena faktor-faktor penyebab yang datang dari dalam ataupun dari luar diri manusia. Ya, apa yang menyebabkan itu adalah karena memang tubuh kita ini adalah terbatas. Tubuh kita adalah fana yang semakin tua akan semakin menurun kualitasnya. Tetapi tidak demikian dengan mata Allah. Mata Allah itu sempurna. Dia bisa melihat apa saja, bahkan sampai menembus ke dalam hati kita. Dia tahu apa yang terjadi ke depan sejauh apapun perjalanan. Itulah sebabnya pemazmur sangat memuji Tuhan, sangat bersyukur akan belas kasih Tuhan dalam hidupnya. Dia tahu Allah melihat hati. Allah bisa menembus segala dinding untuk mengetahui apa yang terjadi. Saudara-saudara, kesaksian pemazmur ini adalah mengingatkan kita bahwasanya mata Tuhan tidak pernah tertidur. Mata Tuhan tidak pernah lalai untuk terarah dan melihat kehidupan orang-orang yang benar. Telinganya pun sempurna, tidak seperti kita, sama seperti kualitas mata tadi. Semakin menua, pendengaran pun semakin tidak begitu jelas. Tetapi tidak begitu dengan Tuhan kita. Mata dan telinganya sangat berfungsi dan sangat sempurna. Oleh sebab itulah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Kesaksian pemazmur ini harusnya menjadi kesaksian di dalam kehidupan kita. Dalam segala keadaan, dalam segala kondisi situasi kehidupan kita harus percaya kalau mata dan telinga Tuhan tidak pernah berpaling dari kita dan Dia tahu segalanya. Oleh sebab itu di dalam keadaan apapun, marilah kita terus mencari Tuhan dan terus mencari-cari dan percaya kepadanya. Yakin dan percayalah saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Orang-orang benar yang dimaksud di dalam renungan kita pada hari ini adalah orang-orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Orang yang hidup di dalam ketaatan, mempercayakan seluruh kehidupannya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tidak ada yang dapat dia andalkan selain daripada Tuhan. Sekalipun begitu banyak tawaran-tawaran dunia yang menggiurkan hatinya, tetapi hati dan pikirannya selalu terarah hanya kepada Tuhan. Demikianlah perkenanan Tuhan akan terjadi kepada mereka yang tetap setia di dalam kebenaran firman-Nya. Saudaraku, hari ini mari kita menyaksikan itu semua di dalam hidup kita. Dan mari kita kembali kepada jalan kebenaran Tuhan. Hidup terarah dan teratur di dalam firman-Nya. Firman Tuhanlah satu-satunya sumber hikmat bagi kita. Firman Tuhanlah satu-satunya penuntun jalan hidup kita. Karena itu marilah kita terus percaya di dalam Tuhan melalui firman-Nya. Rajin dan tekunlah mendengar dan membaca firman Tuhan. Dan lakukanlah itu di dalam kehidupanmu setiap hari. Firman Tuhan akan mengajar, menuntun kita untuk mengerti banyak hal. Sehingga tidak ada lagi di antara kita yang berputus asa, yang meninggalkan Tuhan karena masalah-masalah hidupnya. Tetapi sebaliknya, hati kita, pikiran kita, hidup kita semakin mencintai Tuhan. Dan segala pergumulan serta persoalan-persoalan yang terjadi membuat kita semakin dekat dan terus terarah ke dalam tangan pengasihan-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, mata Tuhan selalu tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya selalu tersendeng untuk mendengar teriakan mereka yang hidup di dalam kebenaran. Inilah suatu jaminan dalam penyertaan Tuhan kepada kita, kehidupan kita, sebagaimana kesaksian pemazmur di dalam kehidupannya. Saudaraku, dalam jaminan ini, marilah kita tetap kuat dan terus mantap menjalani perjalanan hidup ini. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, pergumulan, masalah demi masalah, bahkan sakit penyakit pun, jika Tuhan menjadi andalan dalam hidupmu dan hatimu tetap percaya dan setia kepadanya, yakinlah tidak ada satu masalah, tidak ada satu kesulitan yang membuat dirimu kalah. Tetapi justru di dalam berbagai pergumulan dan persoalan itu, hati, pikiran, dan bahkan imanmu semakin terbukti atau semakin teruji kualitasnya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Biarlah apa yang terjadi di dalam hidup kami, baik senang maupun susah, sehat ataupun sakit, semakin membuat kami semakin mengenal dan mencintai Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Kasihanilah kami, ajarlah kami senantiasa supaya kami tahu melakukan yang baik di dalam kehidupan kami. Jika Tuhan mengizinkan kesulitan, pergumulan, masalah demi masalah, bahkan sakit penyakit pun dalam hidup kami, ajari kami untuk mengerti setiap rencana baik yang Engkau rancangkan di dalam kehidupan kami melalui berbagai-bagai pergumulan itu. Dan biarlah melalui itu semua kami semakin taat, kami semakin takut dan tetap setia kepadamu. Kami percaya Bapa, sebagaimana kasih pemeliharaan-Mu kepada pemazmur, itu pun akan terus terjadi dalam kehidupan kami sampai saat ini. Berkati kami dalam segala pekerjaan kami, kiranya Tuhan memampukan kami melakukannya dengan baik seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan. Terpuji dan termulialah Engkau di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.